para pemirsa yang berbahagia, sebelum saya mengaturkan pembuka kata, izinkan kami membuka masker dulu supaya jelas kelihatan mimik saya. Baik, kami lanjutkan. Para pemirsa di rumah, salam sehat, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Om Swastiastu. Sebagai pimpinan lembaga Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta, saya sangat bahagia menjumpai para pemirsa, umat Hindu dan juga seluruh sivitas akademika staf Dharma Nusantara Jakarta pada malam hari ini. Sebagaimana dimaklumi, hari ini kita melaksanakan perayaan Hari Suci Saraswati. Dan sebagaimana pula kita sudah mengetahuinya bahwa perayaan Saraswati adalah sebuah perayaan secara khusus yang ditujukan untuk penghormatan kepada Istadewata Saraswati sebagai manifestasi Tuhan yang Maha Esa dalam wujudnya sebagai penguasa pengetahuan. Kita sudah memaklumi bagaimana umat Hindu merayakan Saraswati yang selama ini yang kita kenal adalah modelnya katakanlah melaksanakan pemujaan dengan berbagai macam ritual. Pada kesempatan kali ini, barangkali perayaannya dari perspektif staf Dharma Nusantara, kita juga melaksanakannya dengan menyajikan acara khusus, yaitu acara diskusi terkait dengan hal-hal yang menyangkut Saraswati itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini kita menghadirkan episode khusus, yaitu perbincangan kita tentang tema Saraswati sebagai sebuah sumbangan agama Hindu terhadap sains, katakanlah sains dan teknologi, dalam bentuk acara diskusi dengan menghadirkan narasumber. Mengapa kami menyampaikan episode ini? Itu adalah tiada lain karena karakter kita adalah Sekolah Tinggi Agama Hindu, dan juga kami memandang bahwa ada satu hal yang barangkali harus kita luaskan dan perdalam lagi wawasan kita terkait dengan ilmu pengetahuan yang kita kenal selama ini dalam konsep Saraswati ini. Itulah sebabnya kita menampilkan episode khusus. Mudah-mudahan episode ini bisa menggugah, menginspirasi, memberikan pencerahan kepada kita semua. Bagi yang sudah tercerahkan barangkali bisa juga menikmati hidangan ini sebagai sebuah refreshing. Itu saja sebagai sebuah pengantar. Saya sebagai pimpinan lembaga menyampaikan terima kasih, salam sehat. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan rahajeng, rahayu semua, damai semua, dan bisa menjalankan aktivitas kehidupan kita dengan baik. Itu saja hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perkenannya untuk menikmati tayangan ini, dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Shanti Santi Santi Om. Selamat malam, selamat menikmati. Anjali. Om Swastiastu.
Kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 4, Sloka 33. Sreyan Dravya Maya Yatna Jnana Yatnya Param Tapa Sarvam Karma Kilam Parta Jenane Parisama Pyate. Artinya, persembahan ilmu pengetahuan merupakan persembahan yang utama, wahai Arjuna. Karena dengan ilmu pengetahuan, seseorang akan dihantarkan kepada jalan karmanya guna mencapai tujuan hidupnya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Hindu pada malam hari ini. Baik pemirsa umat sedharma yang di rumah maupun di studio. Pada acara kali ini kita akan membahas mengenai sumbangan Hindu kepada sains. Oke, kita pastinya akan membahas lebih apa sih sebenarnya sumbangan agama kita, agama Hindu terhadap sains itu sendiri, dan nanti juga akan dibahas teknologi dari Hindu kepada dunia, pastinya di ilmu pengetahuan khususnya, di mana pada hari suci Saraswati yang pada hari ini Sabtu Umanis waktu gunung, kita akan sama-sama membahas lebih mendalam dari Saraswati itu sendiri, ilmu pengetahuan, sains, dan juga teknologi. Sains yang kita ketahui bersama adalah ilmu pengetahuan yang juga di mana ilmu pengetahuan tersebut diamati dan diteliti, menggunakan dengan metode-metode ilmiah dan lain sebagainya. Tapi kita akan mengetahui bersama bagaimana sih pandangan agama Hindu kita terhadap sains dan teknologi itu sendiri dengan topik yang sangat hangat pada hari Saraswati ini. Baik, langsung saja sebagai perkenalan pada malam hari ini, saya host Kade Yulia, dan juga pada kesempatan kali ini ditemani oleh narasumber kita, Bapak Ngakan Putu. Selamat datang Bapak. Terima kasih Kade Yulia. Iya, bagaimana kabarnya Bapak? Baik-baik, sehat-sehat. Astungkare Sehat-sehat juga. Iya, Astungkare. Ya Pak, jadi pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai sains dan teknologi Pak ya. Dan kebetulan kemarin juga saya sempat nonton di YouTube channel Media Hindu ya Pak. Itu membahas tentang obrolan yang ke-10 ya sekarang ya Pak. Yang ke-10. Oke, terima kasih sudah datang dan berkesempatan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan baru kepada kita dan juga pemirsa di rumah. Baik, Pak, kita perlu perkenalan lagi untuk kita agar lebih kenal dan lebih tak kenal maka tak sayang ya Pak. Maka kita akan memperkenalkan dari biografi Bapak Ngakan itu sendiri ya. Nama beliau merupakan
yaitu Ngakan Putu Putra ya Pak, dan Iya. juga tempat lahir beliau di Klusa Payangan Gianyar Bali. Wah, saya Iya. juga orang Bali nih Pak. Oh gitu ya. Dari Kita mana Anda? Dari Buleleng, Oh, Banyuatis. iya, iya. Iya Pak. Dan Bapak tanggal lahirnya 19 Agustus 1951. Iya. Bintangnya zodiaknya itu Leo ya Pak? Apa itu? Leo ya? Ya. Agustus ya? Oke. Iya. Wah, sangat berkarisma sekali nih. Oh, iya. Baik, kita ketahui bersama juga pendidikan beliau itu dari Iya. SD sampai SMA itu di Bali ya. Kemudian beliau mengambil Fakultas Hukum di Universitas Indonesia UI pada tahun 1980, kemudian Magister Filsafat Universitas Indonesia pada Iya. tahun 2008, Iya. kemudian mengikuti berbagai kursus manajemen di London, Tokyo, Melbourne. Wow, hebat banget nih Pak nih. Dan juga sekarang pekerjaan beliau juga riwayatnya sebagai di PT Indosat itu pada tahun 1981 sampai 2006, Iya. menjabat yang terakhir itu sebagai Vice President dan kemudian sekarang juga sebagai pemimpin redaksi Media Hindu Iya, dari tahun iya. 2003 hingga sekarang Iya, ya Pak ya. Betul, 18 tahun. Oke, 18 tahun ya. Oke. Pada kita perlu kenal juga alamat beliau ya, siapa tahu dari pemirsa di rumah ingin berkunjung dan bertanya-tanya kepada Bapak Iya. Ngakan itu. Yang pertama itu ada di Jalan Jatiluhur Raya, Geria Jatisari ya, itu di Bekasi Barat Iya, ya Pak ya. Betul, betul. Kemudian di Jalan Mohyamin 1 nomor 11 Renon Denpasar nih. Bagi umat Hindu yang ada di Bali Iya. bisa nih nanti mampir. Oke. Boleh. Nanti kalau Anda ke Bali boleh mampir. Wih, Boleh. kesempatan bagus banget itu Pak. Oke, beliau juga di sini aktif di bidang tulisan ataupun karangan ya Pak ya. Iya. Itu Iya. ada menulis cerpen dan puisi yang dimuat di Horizon dan Kompas Minggu, Iya. Bali Post ya, banyak banget ya Pak ya. Ya, dulu waktu masih muda jadi Wah, masih sastrawan. udah aktif banget ya Pak ya. Oke. Pernah menjadi juga juara 2 penulisan puisi yang diadakan oleh Listibia Bali tahun 1972. Dan Iya. masih banyak sekali tulisan-tulisan beliau dari masalah hukum, pembangunan dan lain-lain sebagainya yang sangat banyak sekali kalau dipaparkan ya Pak ya. Luar Iya. biasa banget. Kemudian beliau juga sudah menulis 22 buku nih, yang salah satunya itu Kebijaksanaan Weda untuk Hindu Bahagia pada tahun 2015 Untuk ya, hidup Pak ya. bahagia. Untuk hidup, sorry, Eh. untuk hidup bahagia ya, luar biasa banget. Eh. Untuk kemudian yang kedua itu ada membangun karakter dengan keutamaan Bhagavad Gita pada tahun 2016 Pak ya. Iya. Iya. Oke, dan masih banyak banget yang ketujuh ini ada Saya Beragama Hindu pada edisi seperempat abad cetakan ke-8. Itu ada desainnya juga di grup kami itu launching ya Pak ya. Ya, Dan hari juga- hari Minggu itu. Oh iya, woi luar biasa banget nih ada launching ikut ya media nanti ya. Hindu digital. Nah, ikut ya. Oke, siap. Banyak banget Itu nih dengan dari itu prestasi dengan beliau. ICHI. Wah, yes, ICI ya, luar biasa. Oke, itu singkat dari biografi beliau. Nanti kalau misalnya ingin tahu lebih mendalam lagi, kalian ataupun pemirsa Umat Sedharma yang ada di rumah bisa kontak-kontak ataupun langsung ikut di launching Media Hindu Iya, itu ya, betul. ya Pak ya, bukunya. Oke, baik demikian perkenalan pada malam hari ini dan kita sudah mengenal bersama narasumber kita ya. Baik, selanjutnya nih, untuk perkenalan selanjutnya, saya sebagai host dan juga ditemani oleh teman-teman yang akan membacakan sloka ya. Yang pertama ada Komang Evi. Ya, gimana kabarnya Mang Evi? Siap ya nanti? Luar biasa ya. Kemudian ada Gong Ulan ya, dari Bali ya. Oke, Gong Ulan. Kemudian ada Kak Surya. Gimana kabarnya Kak? Oke, Astungkare, ada Kak Komang Tri juga di sini. Oke. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai apa itu nanti sains dan teknologi dari perspektif agama Hindu yang juga menyangkut tentang Hari Saraswati itu sendiri. Oke. Untuk selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada narasumber kita, Bapak Putu, untuk memberikan presentasi dari materi-materi yang akan disampaikan mengenai topik kita pada malam hari ini, Pak. Bagaimana Bapak, siap? Siap. Oke. Siap, siap. Kesempatan kami berikan kepada Bapak Ngakan Putu untuk memaparkan. Silakan, Bapak. Oke. Sorry. Baik, terima kasih Kak Yulia ya. Iya, baik Pak. Jadi sebelum masuk ke topiknya,
saya akan jelaskan dulu apa sih Hari Saraswati itu gitu ya. Iya. Selama ini kan kita mendengar Hari Saraswati itu hari turunnya ilmu pengetahuan. Iya, benar gitu. banget. Itu. Ini jelas salah kaprah ini. Karena kalau kita lihat ya, dalam Weda dan Sundarigama tidak ada disebutkan Saraswati sebagai turunnya ilmu pengetahuan gitu. Dan kita pakai logika juga ya. Ilmu pengetahuan dalam Hindu itu kan dua macam itu. Yang pertama Parawidya kan. Iya, Parawidya. Itu ilmu pengetahuan yang lebih tinggi kan, lebih tinggi kan. Itu pengetahuan tentang Tuhan, tentang jiwa itu. Yang dicapai lewat samadhi, pengalaman langsung ya. Bukan baca buku itu. Orang Jawa bilang itu pengalaman manunggaling kawula Gusti gitu. Yang kedua pengetahuan aparawidya. Inilah sains kan. Pengetahuan alam, pengetahuan sosial gitu. Ini kan banyak ini, ada biologi, ada sejarah, ada ilmu ukur, aljabar, ilmu komputer kan. Dan banyak lagi itu. Dari semua pengetahuan itu yang mana yang turun pada hari Sabtu Umanis suatu gunung itu kan nggak ada itu. Iya, gimana tuh Pak? Jadi secara teks maupun logika itu ya tidak ada dasarnya kalau kita mengatakan Hari Saraswati itu hari turunnya ilmu pengetahuan gitu. Saya nggak tahu ini siapa yang mengarang sehingga jadi sekarang terkenal tetapi salah ya. Saya khawatir ini hanya meniru-niru saja dari agama lain kan itu. Kalau begitu ya sedih juga. Jadi saya harap ini anak para mahasiswa ya harus berbicara agama itu dalam cara yang benar, baik asal teksnya maupun logikanya gitu. Jadi apa Saraswati itu gitu. Iya, benar. Saya ambil ya dua mantra dari Rigveda 10:17 itu. Saya baca aja supaya Iya, silahkan. jangan salah kalimatnya. Iya, benar. Jadi begini ya. Mantra pertama bunyinya begini ya. Manusia yang menginginkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi, para widya itu tadi ya, memohon kepada Dewi Saraswati. Ketika manusia ingin melakukan pekerjaan suci untuk kebaikan bagi semua adwara atau lokasamgraha ya, mereka juga memohon kepada Dewi Saraswati. Dengan ini Saraswati memberi karunia kepada mereka semua yang membaktikan dirinya untuk tujuan mulia. Jadi kalau kita mau melakukan hal yang mulia itu harus memohon kepada Dewi Saraswati gitu ya. Saraswati juga diperingati sebagai Dewi penyembuhan. Kekuatan memurnikan ya batin kita itu. Jadi dianggap juga sebagai sungai ya. Saraswati dianggap sebagai sungai itu. Disebut 3 kali dalam Rigveda ya. Jadi bunyinya begini ya. Semoga air ibu menyucikan kita. Semoga mereka yang memurnikan dengan mentega menyucikan kita dengan mentega. Untuk Dewi Saraswati ini membuang kekotoran kita. Saya datang dari mereka murni dan bersih. Jadi begitu kita disucikan oleh Tirta Saraswati, kita sudah murni dan bersih gitu. Intinya Saraswati itu, Hari Saraswati memuja Tuhan dalam manifestasinya sebagai penguasa ilmu pengetahuan ya, sains, kebijaksanaan, wisdom ya, widnana, dan juga seni, art gitu ya. Jadi itu sebetulnya tidak ada disebutkan turunnya ilmu pengetahuan. Ini harus kita koreksi ya. Jangan kita merayakan sesuatu yang salah kita memahaminya gitu. Nah sekarang ke bagian itu ya, ke bagian inti dari topik kita. Saya ambil bagian ini dari buku yang ditulis oleh namanya Anwar Shaikh. Beliau itu dulu orang Pakistan ya, agamanya non-Hindu gitu. Kemudian beliau ke London, jadi pengusaha properti di London ya. Setelah kaya, beliau berhenti jadi pengusaha dan fokus mempelajari Weda. Gitu.
Setelah itulah beliau jadi orang Hindu gitu. Banyak menulis buku ya. Salah satunya namanya The Vedic Civilization. Itu bagus itu, kalau Anda bisa bahasa Inggris bisa di-download di Google ya. Iya. Nah, dalam buku ini disebutkan Weda sudah menyebutkan tentang sains dan teknologi gitu. Apa sih yang disebut di dalam Weda? Sains apa gitu ya? Yang pertama itu astronomi. Kemudian ilmu bedah, luar biasa ini, ilmu bedah itu. Filsafat jelas lah itu ya. Kosmologi. Evolusi juga ada di situ itu. Dan kemudian fine art, apa itu, seni rupa itu ya, dan lain-lain. Lalu teknologi apa yang disebutkan dalam Weda? Ada dua ya. Pertama itu pengolahan kapas ya, menjadi benang, menjadi kain itu. Makanya orang India itu hebat dalam soal kain ini. Kemudian baja juga. Tapi ini mungkin topik yang lain yang bagus untuk tumpak landep ini. Kita ngomong teknologi ya. Sekarang kita ngomong sains dulu nih. Lalu bagian ketiga ya, apa sih sumbangan dari agama Hindu kepada sains ya? Iya, benar. Yang pertama itu matematika ya. Matematika, kemudian angka desimal, 1, 2, 3 itu kan, dan angka 0 gitu. Cuma orang salah kaprah itu, dikiranya tuh angka itu angka Arab gitu. Bukan, itu dari India itu. Jadi ketika orang Islam itu masuk ke India ya, tahun 712, ilmu matematika ini, ilmu angka itu ya, angka desimal dan angka 0 itu dibawa ke Arab ya, daerah Islam itu. Yang berjasa juga membawa itu adalah orang Persia ya, namanya Al-Khawarizmi gitu. Dari Arab, ketika orang Islam menguasai Spanyol, masuk ke Eropa gitu. Tapi orang Arab sendiri, orang Islam sendiri mengakui 3 ilmu ini ya, matematika, aritmatika, dan angka 0 itu memang angka India gitu. Nah, saya sebut ya nama-namanya yang dengan jelas mengatakan itu adalah angka India. Antara lain namanya Al-Jahiz ya. Lalu ada Al-Khawarizmi, Al-Uqlidisi, Ibn Laban. Mereka semua hidup antara abad ke-8 dan abad 11 gitu. Jadi Ibn Laban ini menulis buku tentang aritmatika Hindu yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu bunyinya begini, The Principle of Hindu Reckoning. Jadi prinsip-prinsip perhitungan Hindu tentang angka itu kan, matematika itu. Kemudian Ibn Sina ya, beliau seorang ilmuwan terkenal juga dari Persia ya, orang Islam, juga mengatakan ini ilmu hitung ini memang datang dari India gitu, dari Hindu lah. Kemudian ada lagi ya, itu yang namanya Al-Biruni juga sama ya. Beliau itu pengembara Muslim yang lama hidup di India, mempelajari filsafat Hindu, ilmu-ilmu Hindu. Beliau bilang begini, dalam hal ilmu hitung, orang India itu lebih bagus dari kita katanya. Itulah pengakuan ya dari tokoh-tokoh Islam terkenal itu. Di Indonesia juga ya, mendiang Dr. Nurhalis Majid juga mengakui itu, matematika itu datang dari Indo-Hindia gitu. Jadi ini supaya jangan salah paham, karena Anda harus tahu juga kalau ada yang mengatakan apa itu bukan dari India, ya Anda koreksi saja. Apa sih dasarnya gitu kan? Ya cari aja bukunya ini. Saya sumbernya ini ya, buku namanya The Ancient Science of Hindus. Jadi itu adalah ilmu-ilmu kuno dari orang Hindu di India gitu. Ada sambungan lagi tuh, apa namanya, subjudulnya Unlocking Nature in the Pursuit of Salvation. Unlocking itu artinya membuka ya, membuka kuncinya itu alam ya, dibuka, rahasia alam dibuka dalam pengejaran bagi keselamatan. Jadi ilmu pengetahuan itu dalam Hindu ya,
para widya untuk keselamatan jiwa kita kan, supaya kita tidak lahir mati dalam samsara gitu. Yang kedua juga keselamatan dalam hidup ini kan, bebas dari sengsara penderitaan kan. Jadi samsara itu artinya perubahan, yang utama itu kan, ya senang susah itu samsara itu. Tapi kalau sengsara itu susah saja gitu. Nah itu pertama kan, sumbangan dari Hindu kepada sains, matematika, angka desimal dan angka nol. Yang menarik, Einstein mengatakan begini, tanpa sumbangan dari Hindu akan tadi ya, aritmatika, matematika, desimal itu, maka kemajuan sains dan teknologi sulit dibayangkan gitu. Karena kalau pakai yang Romawi itu kan, yang kali-kali begitu tuh susah itu ngitungnya. Susah, tapi dengan huruf lagi terus, tapi dengan angka nol itu ya, orang bisa berhitung berapapun jumlahnya gitu. Tinggal tambah nol aja gitu kan. Coba kalau angka Romawi itu nambah huruf apa lagi itu, sehingga susah. Jadi ini juga ya, orang Amerika, orang Inggris, orang Prancis juga mengakui itu. Ada ilmuwan Prancis namanya Pierre de Laplace dan John Ivray. Kedua-duanya ini adalah ilmuwan matematikawan itu, matematika ya. Beliau juga bilang begitu, ini matematika, aritmatika, angka nol memang sumbangan dari Hindu lah. Dari peradaban Weda ke sains dunia gitu. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ilmu kimia juga itu ya. Ilmu kimia itu dibuktikan dengan pencetakan uang di India itu pada abad ke-8 sebelum Masehi itu sampai abad ke-17, numismatik namanya. Itu kan pasti menguasai kimia itu kan. Sehingga orang bisa membuat koin itu. Kemudian ilmu bedah dan kedokteran. Jadi pada abad ke-8 sebelum Masehi ada namanya sarjana Susruta. Jadi abad ke-8 sebelum Masehi itu ya. Susruta itu sudah menulis buku tentang ilmu bedah itu. Dan sudah mempraktekkan bedah plastik dan juga bedah katarak itu. Dan dia menciptakan banyak alat untuk bedah yang sampai sekarang masih dipakai. Lalu setelah itu ada namanya Caraka juga. Caraka ini juga dokter ya, tapi lebih muda dari Susruta itu. Dia hidup kira-kira abad pertama sebelum Masehi lah. Tahun 100 sebelum Masehi gitu. Dia menulis buku namanya Caraka Samhita. Samhita itu artinya kumpulan tulisan dari Caraka yang mengenai ilmu kedokteran itu, Ayurvedik ya. Ayurvedik itu artinya ayur itu usia kan, Vedik itu pengetahuan. Jadi Ayurvedik itu artinya pengetahuan tentang hidup atau usia panjang gitu. Jadi sekarang itu Ayurvedik sudah diterima juga di Barat ya sebagai alternatif. Di India luar biasa rumah sakitnya gede-gede Ayurvedik itu. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah biologi. Jadi di dalam bukunya Susruta itu ya, Caraka dikatakan ilmu yang paling penting untuk hidup manusia itu katanya adalah biologi. Saya kutip beberapa paragrafnya begini ya. Sains yang berkaitan dengan hidup dianggap oleh para filsuf sebagai yang paling berguna dari semua ilmu pengetahuan. Karena ia mengajari manusia apa yang membentuk kebaikan mereka di kedua dunia ya, dunia spiritual dan dunia material ini, duniawi inilah begitu. Kemudian ada lagi kalimat berikutnya dia ya. Kesehatan yang baik membantu manusia memenuhi 4 tujuan hidupnya. Arte, kemakmuran ya, kama, sensualitas, dharma, kewajiban moral, dan moksa, pembebasan. Itu gunanya pengetahuan tentang biologi menurut Caraka Samhita. Kemudian yoga juga itu. Yoga itu sains juga. Sekarang yoga itu juga untuk
praktek klinis, bukan lifestyle aja itu oke lah untuk supaya Anda badan bagus kan, supaya cantik itu, yoga juga. Tapi untuk kesehatan juga itu, di Amerika sekarang udah dipraktekkan di rumah sakit itu, secara klinis ya. Sekarang sudah ya masuk lah ke arus utama di Amerika tuh katanya sekarang sekitar 30 juta orang di Amerika tuh praktek hatha yoga itu kan ya. Kalau yoga yang lain itu kan filsafat, nanti kita bahas lah kalau ada kesempatannya. Lalu berikutnya adalah teknik sipil dan arsitektur ya. Ini dapat dibuktikan di peradaban Harappa dan Mohenjo-daro itu. Itu kota itu katanya umurnya 5.000 tahun sebelum Masehi. Sudah ada di situ bangunan-bangunan istana yang hebat, benteng-benteng yang kokoh, dan kuil-kuil yang indah. Itu kan artinya orang India dulu itu sudah bisa bikin arsitek yang hebat kan, teknik sipil yang hebat. Nah kita juga itu ya, Candi Prambanan itu kan ilmu teknik sipil dan arsitek yang luar biasa. Coba bayangkan bagaimana dia menaikkan batu-batu yang gede itu, setinggi itu kan. Anda udah pernah ke Prambanan belum? Pernah kan? Teman saya itu orang Jawa kagum juga. Wah Pak, dulu hebat juga ya leluhur kita, kok bisa bikin candi begini, gimana caranya gitu. Ya makanya kamu harus hormati leluhur kamu, saya bilang gitu. Jadi itulah ya sementara pengantar saya gitu. Sekarang kalau ada pertanyaan disilahkan aja. Oke Pak, terima kasih atas pemaparannya dan juga menambah wawasan yang baru kepada kita, di teman-teman yang ada di studio maupun pemirsa Umat Sedharma yang ada di rumah ya. Pemahaman yang luar biasa baru buat kita, karena selama ini kita benar-benar salah kaprah ya Pak, karena menganggap hari Suci Saraswati ini hanya sebagai hari turunnya ilmu pengetahuan ya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu kan sudah ada sebelum perayaan hari Suci Saraswati ini ya, benar ya Pak ya. Zaman Weda lah itu. Iya benar banget. Kira-kira 5.000 tahun sebelum Masehi sudah ada itu. Iya benar. Oke, kita nanti akan telusuri lagi lebih lanjut dan juga akan membahas bagaimana detailnya apa sih sebenarnya lagi sumbangan-sumbangan tersebut ya, dengan Pak Ngakan Putu dan juga teman-teman yang ada di studio nanti di sesi diskusi Pak. Ada Q&A-nya ya. Oke. Baik, Umat Sedharma yang ada di rumah. Nah, setelah presentasi dari narasumber ini ya, tadi kan suasananya udah lumayan tegang nih dan serius juga. Kita akan ademkan lagi dan kita akan sejukkan lagi dengan persembahan sloka Pak. Oke, kita persilahkan teman Kak Surya dan juga Kak Komang untuk mempersembahkan sloka. Sudah siap? Oke. Itulah timbul terus apa kebiasaan yang saya kira kurang tepat juga. Hari Saraswati nggak boleh baca katanya. Ya